Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Sementara di sebuah tempat yang berjarak seperempat hari, Ki Dharmajaya dan 100 pejuang yang sedang bersamanya menatap ke arah di mana asap terlihat mengepul membumbung tinggi. Hingga tampak di sepasang mata mereka, api dan asap semakin terlihat jelas menggambarkan bahwa kebakaran hutan sedang terjadi. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh orang bodoh itu? Gumam Ki Dharmajaya kesal atas perbuatan Senopati Wiraraga. Bagaimana ini, Ki? Tanya seorang pendekar yang ikut bersamanya. Sebuah pertanyaan yang terlontar guna mendengar keputusan yang akan diambil pimpinan mereka. Kita hadang mereka di sini. Kita beri mereka serangan kejutan, ucap Ki Dharmajaya yang hendak membalas prajurit gelang-gelang dikarenakan mereka berani membakar padepokan. Sesaat tampak Ki Dharmajaya yang memberi perintah kepada seorang cantrik. Pergi, susul rombongan, sampaikan kepada Arya Binangun tentang rencana kita. Disusul cantrik itu yang naik ke atas pelana kudanya, menyusul rombongan guna memberitahu Arya Binangun. Sementara tak jauh dari tempat Ki Dharmajaya, berjarak kurang lebih dari seperempat hari jalan kaki, rombongan Ki Supala yang sedang berhenti guna beristirahat dikejutkan dengan pemandangan yang berasal dari arah lereng Gunung Wilis. Lereng Gunung Wilis yang memerah karena kebakaran hebat sedang terjadi di sana. Kang Mas, apa yang terjadi? Tanya Wulandari yang iba tentang peristiwa yang dilihatnya. Sementara Arya Binangun terdiam 1000 bahasa melihat ke arah di mana kebakaran hutan sedang terjadi. Mahaguru, sepertinya ini ulah senopati bodoh itu. Siapa lagi Ki yang bisa melakukan hal bodoh itu selain Wiraraga? Sampai terlihat seorang penunggang kuda yang melesat cepat ke arah mereka. Cantrik yang diutus Ki Dharmajaya guna memberitahu Arya tentang rencananya menghadang prajurit gelang-gelang. Mahaguru, Ki Dharmajaya berniat menghadang prajurit gelang-gelang di sana. Arya Binangun untuk sesaat terdiam sampai dia yang memberi perintah. Ki Supala, ambil rombongan pergi sekarang. Kita bertemu di kapal batas. Ki Supala terdiam sesaat sampai ia yang menganggukkan kepala, disusul pria parubaya itu yang berjalan ke arah rombongan dan atas perintahnya. Puluhan kereta berjalan bersama ratusan cantriknya. Sementara Arya beserta 50 pendekar pilihan tinggal di sana. Nampak Arya yang sedang mengatur strategi bersama para pendekar itu. Kalian mengerti kan? Tanya Arya Binangun kepada Ki Kamandaka beserta yang lainnya. Mengerti, Mahaguru, ucap mereka serentak. Wulan, kenapa kamu masih di sini? Tanya Arya Binangun yang melihat Wulandari bersama Pitaloka tidak ikut pergi bersama rombongan dipimpin Ki Supala. Biarkan kami ikut, Kang Mas. Kami disiapkan memang untuk ini, ucap Wulandari kepada suaminya. Terlihat Arya yang menghela nafas panjang. Ya sudah, baik. Kalian boleh ikut. Tapi dengan syarat kalian harus berada di barisan paling belakang ya. Kalian melawan menggunakan busur dan panah kalian. Sesaat tampak Arya Binangun beserta 50 pendekar pilih tanding yang naik ke pelana kudanya. Tampak Wulandari dan Pitaloka beserta 30 Serikandi yang juga naik ke atas pelana kuda bersama mereka memacu kudanya.
Sesaat kemudian bersama mulainya meninggi sang surya, awan tebal datang menutupi cahaya sang surya. Sepertinya langit merasakan duka melihat bumi terbakar. Langit hendak mengutus Megamendung untuk menurunkan siraman airnya guna mengurangi penderitaan sang Dewi Pertiwi. Sementara itu Ki Dharmajaya yang sudah siap dengan strategi perangnya. Ki Dharmajaya hendak memberi serangan kejutan. Mereka menambatkan kuda-kudanya di tengah jalan hendak menghalangi laju prajurit gelang-gelang. Dengan bersembunyi mereka menunggu kedatangan musuh guna memberi serangan kejutannya. Tak butuh waktu lama, Demang Suryadipa datang bersama 300 prajurit berkudanya. Terlihat Ki Demang yang mengangkat tangan isyarat agar pasukan berhenti dikarenakan jalan yang ditutup oleh ratusan kuda yang sengaja ditambat di tengah jalan. Ki Demang Suryadipa memindai sekelilingnya mencoba mencari tahu keberadaan musuh. Semuanya serang! Teriak Ki Dharmajaya memberi perintah disambut ratusan pasukannya yang keluar dari persembunyian dengan pedang terhunus. Terdengar teriakan dari segala arah, memaksa Demang Suryadipa beserta para pengikutnya turun dari atas pelana kuda guna memberi perlawanan. Terdengar suara pedang yang bertemu bersama ringkikan ratusan kuda yang sedang ketakutan. Sebuah serangan kejutan yang mampu membuat musuh untuk sesaat kalang kabut. Sampai keadaan yang perlahan mulai membalik dikarenakan jumlah tak seimbang. 300 prajurit gelang-gelang melawan 100 pasukan Ki Dharmajaya. Perlahan korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Perang pertama terjadi semenjak kepergian Arya Binangun memboyong Padepokan Sekar Buana. Perang di mana dua sosok pendekar pilih tanding bertemu di medan pertempuran. Ki Dharmajaya melawan Ki Demang Suryadipa. Sepertinya yang menjadi musuh Ki Dharmajaya bukan bekel sembarangan, melainkan bekel yang memiliki ilmu batin yang tinggi, serta ilmu kanuragan yang mumpuni. Sampai sebuah sabetan pedang yang gagal ditangkis bekel itu mengakibatkan bekel yang jatuh lunglai tersungkur terkapar kehilangan nyawa. Perang yang berlangsung mencekam dengan Ki Dharmajaya beserta pasukannya yang terlihat lebih unggul. Sampai sebuah perintah yang diberikan Ki Demang Suryadipa, pasukan gelang-gelang segera berkumpul membentuk sebuah formasi bertahan. Mereka adalah tentara berkuda yang terlatih, bukan musuh yang bisa dianggap remeh. Terlihat jelas dengan kondisi dalam pertempuran kini yang menguntungkan pihak Ki Demang Suryadipa. Hal yang lazim yang terjadi di medan perang, di mana keadaan cepat sekali berubah. Bagaimana ini, Ki? Tanya seorang pendekar kepada pemimpinnya. Lawan terus, jangan takut. Kita tunggu bantuan datang. Sesaat di tengah pertempuran yang sedang berlangsung sengit, terdengar suara teriakan Ki Demang Suryadipa. Dharmajaya, lawanmu aku. Ucap Suryadipa disusul Demang itu yang berlari ke arah Dharmajaya sembari menghunuskan pedangnya. Sesaat tampak dua juara pilih tanding yang bertemu dalam satu medan laga. Di tengah pertempuran yang sedang berkecamuk hebat, mereka bertarung sekuat tenaga guna menjatuhkan dan mengalahkan satu sama lain. Perkelahian yang terlihat seimbang antara dua jawara itu, Ki Dharmajaya dan Ki Demang Suryadipa, berusaha keras untuk mengalahkan satu sama lain agar pertempuran segera berakhir. Sampai sebuah tendangan yang mampu ditangkis Ki Dharmajaya mengakibatkan pria Parubaya itu yang terjengkang jatuh ke atas tanah. Sebuah tendangan keras yang mengenai dadanya. Dengan susah payah Ki Dharmajaya mencoba bangkit berdiri sampai sebuah tendangan samping yang kembali mengenai kepala pria Parubaya itu. Sesaat tampak pria Parubaya itu yang sempoyongan dikarenakan dia yang sepertinya sulit untuk bernapas, ditambah rasa pusing akibat tendangan yang baru saja mengenai kepalanya.
Sepertinya tendangan Ki Demang Suryadipa mengakibatkan luka dalam yang serius. Ki Dharmajaya! Teriak beberapa pendekar hendak menolong pemimpinnya dan dengan cepat dihadang oleh para prajurit gelang-gelang. Tampak Ki Dharmajaya yang jatuh bersimpuh di tanah, mencoba sekuat tenaga mengambil napas yang seolah-olah berat baginya. Sementara Demang Suryadipa yang berjalan menghampiri sang pendekar sepuh yang sedang tak berdaya. Dengan pedang yang terhunus, Ki Demang mendekati tubuh Dharmajaya. Maaf Ki Dharmajaya, kamu harus gugur di tanganku, ucap Demang Suryadipa sembari mengangkat tinggi pedangnya hendak memenggal kepala Ki Dharmajaya. Nampak Ki Dharmajaya yang menatap dengan sayup-sayup sampai sebuah senyuman yang tersirat di wajahnya. Pria parubaya itu siap menyambut datangnya sang maut. Sebuah ayunan pedang yang diarahkan ke leher Ki Dharmajaya. Ayunan pedang yang siap memisahkan kepala dari tubuhnya. Hingga sebuah anak panah yang melesat cepat mengenai pedang Ki Demang Suryadipa, mengakibatkan ayunan pedang yang sedikit berbelok jatuh di hadapan Ki Dharmajaya. Ki Demang Suryadipa menoleh ke arah datangnya anak panah itu. Arya Binangun yang datang dengan pasukannya. Terlihat puluhan kuda yang melompat menerjang menghantam barisan prajurit gelang-gelang, memporak-porandakan barisan pasukan Ki Demang Suryadipa yang sedang mendominasi jalannya pertempuran. Mahaguru datang! Teriak gegap gempita para pendekar Sekar Buana. Kedatangan Arya Binangun yang mampu membakar semangat juang para pengikutnya. Terlihat para pendekar Sekar Buana yang kembali memberikan perlawanannya. Sementara Ki Demang Suryadipa tercengang melihat kedatangan Arya Binangun. Dan di dekatnya Ki Dharmajaya yang selamat dari maut, tersenyum bahagia saat mengetahui sang penyelamat Arya Binangun telah tiba ke medan perang. Hingga pertempuran terus berlangsung. Kali ini pihak Sekar Buana mampu membalikkan keadaan dengan datangnya Arya Binangun beserta para pendekar pilih tanding di bawah komandonya. Para pasukan gelang-gelang yang terlatih seketika tampak seperti pasukan amatir yang tak mampu berbuat banyak. Ditambah anak panah yang melesat cepat ke arah prajurit gelang-gelang. Anak panah yang dilepaskan dari arah belakang barisan Sekar Buana, di mana para Sri Kandi berada, menjadikan mental pasukan gelang-gelang semakin jatuh. Bagaimana ini Ki Demang? Tanya seorang bekel kepada pemimpinnya. Lawan terus, jangan takut. Perintah Demang Suryadipa. Nampak pertempuran yang berlangsung sengit antara dua kubu, sampai tetesan air langit yang jatuh ke atas bumi, menandakan hujan deras akan segera turun. Sesaat suara geleger halilintar yang terdengar bersahut-sahutan, disusul air dari langit yang turun dengan derasnya, mencoba mengurangi derita sang pertiwi akibat ulah manusia durhaka yang bernama Wiraraga. Air langit yang mampu menekan nyala api yang sebelumnya menyala berkobar membakar hutan yang berada di lereng Gunung Wilis, di mana sebelumnya Padepokan Sekar Buana berada. Sementara di sebuah tempat yang berjarak hampir sekitar 8.000 tombak, terlihat iring-iringan rombongan prajurit gelang-gelang yang sedang berjalan tertatih-tatih mencoba menaklukkan jalanan yang licin. Banyak dari prajurit yang terluka akibat terjatuh kemudian terinjak-injak rekannya yang berada di belakang mereka. Tampak juga kuda serta penunggangnya yang terjerembab jatuh dikarenakan kaki kuda yang tergilir kejebak di tanah. Gusti, sebaiknya kita berhenti dulu. Tunggu sampai hujan reda, Gusti, ucap seorang bekel dengan nada kencang agar mampu didengar Senopati Wiraraga. Benar Gusti, sebaiknya kita istirahat. Tunggu hujan sedikit mereda, Gusti. Imbuh bekel lain mencoba mengingatkan Wiraraga tentang kondisi jalan yang sedang diterpa derasnya air hujan.
mengakibatkan iring-iringan prajurit sulit bergerak. Ditambah banyak kuda yang terkilir tak mampu berjalan dengan baik. Sementara di depan berjarak sekitar 2000 tombak, sebuah jarak yang berada tak terlalu jauh dari posisi Wiraraga berada. Perang antara dua kubu sedang berkecamuk. Nampak darah yang mengalir bercampur dengan air hujan, ratusan mayat tergeletak bergelimpangan. Suara teriakan manusia yang berpadu ringkikan kuda, terdengar juga suara pedang yang beradu. Sementara di tengah suasana perang yang berkecamuk, nampak Arya Binangun yang bertemu berhadapan dengan Ki Demang Suryadipa. Tanpa bicara saling bertukar sapa, mereka berlari menghunuskan pedangnya, mencoba menyapa satu sama lain dengan sebuah sabetan pedang. Sambil menyeringai, tendangan dan pukulan mereka lepaskan, berusaha sekuat tenaga menaklukkan satu sama lain. Demang Suryadipa menjunjung tinggi semangat kesatria pada dirinya, berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu terlihat semangat para pasukannya yang mulai goyah dengan keyakinannya. Mereka tak lagi mengharap sebuah kemenangan. Ki Demang, sekarang lawanmu aku, ucap Arya Binangun kepada Suryadipa. Tampak wajah Ki Demang Suryadipa yang memerah padam. Disusul ia yang kembali berlari ke arah Arya Binangun sembari menghunuskan pedangnya, yang segera disambut hal serupa oleh Mahaguru Sekar Buana. Sesaat tampak pedang mereka yang bertemu, sebuah sabetan pedang yang dilayangkan ke arah leher Arya Binangun, yang segera dihindari oleh Arya yang memundurkan bagian tubuhnya ke belakang. Disusul sebuah serangan tusukan ke arah Arya Binangun, yang kembali dihindari dengan menyampingkan tubuhnya ke samping. Berkali-kali Suryadipa melayangkan serangan mematikan yang semuanya mampu dihindari dengan baik oleh Arya Binangun. Sampai sebuah tebasan yang terasa kehilangan sebagian besar tenaganya. Kenapa Ki? Apa kamu lelah? Dan kenapa seranganmu seperti serangan perempuan? Ucapan mengandung ledekan dari Arya Binangun. Bangsat kamu Arya, gerutu Suryadipa sembari terengah-engah disusul dia yang kembali menyerang. Serangan yang bertubi-tubi kembali dilayangkan Ki Demang Suryadipa. Namun kini serangannya tak sekuat sebelumnya. Sementara Arya Binangun menggunakan siasat bertahan, menunggu saat yang tepat guna memberikan serangan balik. Hingga sebuah kesempatan yang ia lihat di mana pertahanan Ki Demang Suryadipa mengendor, dan dengan cepat Arya mengayunkan pedangnya, menghasilkan sebuah serangan hebat yang tak mampu Ki Demang hindari, mengakibatkan ayunan pedang yang mengenai dada Ki Demang, mengakibatkan luka yang mengangah lebar, memperlihatkan serat daging yang terbuka bersama darah yang mengalir keluar bercampur dengan air hujan. Menyerahlah Ki, ucap Arya Binangun kepada musuh yang sedang terluka parah. Bangsat, lebih baik aku mati daripada bertekuk lutut menyerah kepadamu, ucap Ki Demang Suryadipa yang memegang prinsip para kasta kesatria, berjuang sampai darah penghabisan. Sesaat tampak Demang Suryadipa yang kembali melakukan serangan, sembari menahan sakit perih atas luka sayatan lebar di dadanya, mengakibatkan serangan yang terasa tak berarti. Arya Binangun mengakhiri perlawanan Ki Demang Suryadipa dengan sebuah sabetan yang ke arah lehernya, mengakibatkan Demang Suryadipa seketika meregang nyawa. Prajurit, Ki Demang gugur, kita mundur. Teriakan para bekel memberi perintah agar para pasukannya mundur menyelamatkan diri. Tak tinggal diam para pendekar mengejar para prajurit yang sedang sempoyongan diakibatkan jalanan yang licin. Pedang-pedang Sekar Buana melesat mengejar para prajurit gelang-gelang bersama ratusan anak panah yang para Srikandi Padepokan lepaskan guna mengejar prajurit gelang-gelang yang mencoba kabur.
Sesaat kemudian tampak Arya yang mengangkat kepala sembari merentangkan sepasang tangannya guna memberi kesempatan air langit membersihkan dirinya dari noda darah. Disusul Wulandari yang datang berlari hendak menghampiri Arya Binangun. Kang Mas, kita menang. Ucap Wulandari sembari meneteskan air mata bahagia. Arya Binangun tersenyum mendengar ucapan istrinya. Sampai sebuah kecupan di kepala Wulandari yang Arya Binangun berikan. Terlihat sorak-sorai ratusan pendekar Sekar Buana menyambut kemenangan pertama mereka melawan pasukan berkuda Gelang-Gelang. Siang itu bersama hujan yang sangat deras, prajurit Gelang-Gelang melawan pendekar Padepokan Sekar Buana. Hampir 200 tentara Gelang-Gelang tewas bersama 10 pendekar Sekar Buana. Dengan kepemimpinan Arya Binangun, mereka mampu menghancurkan kekuatan pasukan berkuda yang sebelumnya menjadi kebanggaan pihak Gelang-Gelang. Hari itu hari di mana seorang Demang Suryadipa dari Gelang-Gelang meregang nyawa di tangan Mahaguru Padepokan Sekar Buana, menjadikan nama besar Arya Binangun semakin melambung tinggi. Hari itu di mana 300 kuda menjadi harta rampasan perang bersama ratusan senjata yang tertinggal, tergeletak di medan perang. Sebuah keuntungan besar di hari pertama mereka melakukan perjalanan guna memboyong Padepokan Sekar Buana ke wilayah Sedayu. Hari ini hari yang menggembirakan bagi Arya Binangun beserta pengikutnya, di mana mereka berhasil memenangkan sebuah perang pertama semenjak rombongan Arya Binangun beserta pengikutnya meninggalkan lereng Gunung Wilis, di mana sebelumnya Padepokan Sekar Buana berdiri di sana. Siang itu di bawah derasnya air hujan yang turun hampir selama seperempat hari, Arya Binangun beserta pengikutnya mencoba menolong Ki Dharmajaya dan rekan-rekannya yang sedang terluka. Terlihat juga sekitar 10 jasad pendekar Sekar Buana yang dinaikkan ke atas pelana kuda. 10 pendekar yang gugur bersama Ki Demang Suryadipa dan 200-an prajurit Gelang-Gelang yang juga meregang nyawa. Tampak juga sebagian mereka yang sedang mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Hampir 300 kuda serta ratusan senjata dengan kualitas tempat terbaik berhasil mereka dapatkan. Sesaat tampak hujan yang mulai mereda, di bawah gerimis air hujan mereka berkumpul guna kembali menyusul rombongan yang dipimpin Ki Supala. Hari itu di mana Arya Binangun terdengar dielu-elukan oleh para pengikutnya. Suara gegap gebita para pendekar Sekar Buana bagikan-bagikan mengandung sanjungan terdengar memuji Arya Binangun. Sementara sang Mahaguru yang sepertinya tak terlalu mengindahkan hal-hal tersebut, terlihat dia yang sedang serius menolong puluhan pendekar yang sedang terluka. Sesaat kemudian bersama awan yang perlahan memutih memudar, Arya bersama ratusan pengikutnya meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan sembari menuntun hampir 500 kuda. Dikarenakan jalanan yang licin, mereka memilih jalan kaki menjaga agar kuda-kuda yang tak terluka hingga nanti mampu memanfaatkan secara baik. Lain halnya dengan keadaan Arya Binangun beserta para pengikutnya yang sedang diselimuti kebahagiaan atas kemenangan. Sisa-sisa prajurit Ki Demang Suryadipa yang merana larut dalam kesedihan, di mana pemimpin serta sebagian besar rekan-rekannya yang gugur dalam medan pertempuran. Nampak mereka yang keluar dari persembunyiannya setelah Arya Binangun beserta pasukannya meninggalkan tempat itu. Terdengar ratapan pilu para prajurit mengantarkan rekan-rekannya yang telah gugur menyeberang ke alam baka. Tampak juga 6 orang begal yang sedang mengelilingi tubuh Ki Demang Suryadipa yang terkapar tak bernyawa. Terdengar ratapan tangis para begal itu yang pecah. Untuk sesaat mereka teringat masa-masa kejayaan bersama Ki Demang Suryadipa. Roda kehidupan yang selalu berputar, kadang mereka berada di atas, terkadang pula terjerembab jatuh ke bawah.
Mau tidak mau mereka harus menerimanya sampai terdengar di sepasang telinga suara hentakan ribuan kaki yang mendekat bersama derap ratusan kaki kuda. Tanah terasa bergetar diakibatkan kedatangan ribuan tentara gelang-gelang, sebuah isyarat yang menandakan Senopati Wiraraga hampir sampai di tempat itu. Hingga sesaat kemudian tampak pasukan yang tiba di tempat di mana tadi medan perang berlangsung. Senopati Wiraraga memindai sekeliling, menatap ke arah mayat-mayat ratusan prajuritnya, sampai sepasang matanya yang terhenti ke arah di mana 6 orang Demang yang berjalan ke arah sembari menggotong jasad Demang Suryadipa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Senopati Wiraraga kepada para bekel yang selamat dari perang yang beberapa waktu lalu terjadi. Maaf Gusti Senopati, kami kalah Gusti, dan Ki Demang Suryadipa juga gugur. Senopati Wiraraga sesaat terdiam, tertegun di atas pelana kudanya, dikarenakan mendengar berita kekalahan yang terasa menyakitkan baginya. Senopati Wiraraga yang menatap 6 bekel yang sedang berdiri tertunduk di hadapannya. Disusul dia yang turun dari atas pelana kuda. Hingga sebuah tendangan samping yang Wiraraga berikan kepada bekel yang baru saja menyampaikan berita kekalahannya. Sebuah tendangan yang mengakibatkan bekel itu jatuh tersungkur ke samping karena kerasnya tendangan yang pas mengenai kepalanya. Sesaat terlihat bekel itu yang mencoba berdiri sampai dia yang sempoyongan karena pusing di kepala akibat kerasnya hantaman tendangan Wiraraga. Lalu bekel itu jatuh kembali terjerembab pingsan di atas tanah berlumpur. Tampak 5 bekel yang saling bertukar pandangan, terlihat wajah-wajah ketakutan dan cemas yang sedang menghinggapi mereka. Ampun Gusti, ampuni kami Gusti. Pinta 5 bekel sembari bersimpuh memohon ampunan kepada Senopati Wiraraga. Wiraraga belum puas melampiaskan amarahnya, tampak dari cara menatap mereka. Prajurit, bawa cemeti itu kemari. Teriak Wiraraga disusul seorang prajurit yang datang membawa sebuah cemeti di tangannya guna diberikan kepada Senopati Wiraraga. Sesaat tampak Wiraraga yang meluapkan amarahnya dengan berkali-kali melepaskan cambukan ke arah para bekel yang sedang bersimpuh memohon ampunan. Hingga Wiraraga yang kehabisan tenaga setelah hampir 100 cambukan diayunkan. Tampak dari nafas Wiraraga yang sedang terengah-engah. Sementara para bekel yang jatuh bersujud ke atas tanah sembari menahan perih luka sayatan akibat terkena cambukan cemeti Senopati Wiraraga. Kalian singkirkan para manusia tak berguna ini dari hadapanku. 12 orang pengawalnya disusul mereka yang turun dari pelana kuda. Sesaat tampak 12 pengawal Wiraraga yang menyeret tubuh ke-6 bekel yang sedang tak berdaya akibat hukuman yang diberikan oleh Senopati Wiraraga. Terlihat para prajurit yang sedang sibuk menguburkan ratusan prajurit yang gugur. Tampak juga api kremasi yang menyala membakar jasad Ki Demang Suryadipa. Beberapa saat kemudian, Wiraraga yang berjalan pergi menuju ke arah sebuah tenda yang disiapkan untuknya. Sementara para pasukan yang masih sibuk mengurus jasad-jasad korban tewas. Arya binangun bangsat, bajingan! Teriak keras Senopati Wiraraga dari dalam tendanya. Teriakan keras mengandung amarah yang menarik sepasang mata menatap ke arah datangnya suara. Sementara itu di sebuah tempat yang berjarak sekitar 18.000 tombak dari tempat Senopati Wiraraga berada, terlihat ratusan cantrik padepokan Sekar Buana yang sedang sibuk mendirikan tenda yang nanti akan digunakan mereka beristirahat. Ki Supala memutuskan berhenti di sana karena medan yang sulit setelah diguyur derasnya air hujan.
menunggu esok hari di mana jalanan akan lebih bersahabat bagi roda-roda kereta pedati mereka. Ki Supala beserta para petinggi padepokan menunggu dengan cemas kedatangan Arya Binangun yang lebih dari 1/4 hari berpisah dengan rombongan mereka. Hingga suara seseorang yang berlari dari atas sebuah bukit. Seorang cantrik yang ditugaskan mengawasi keadaan sekitar. Mahaguru Arya Binangun tiba, ucap cantrik yang terengah-engah sembari memberi laporan. Di mana? Tanya serius Ki Supala mendengar kabar berita yang disampaikan cantrik itu. Di sana Ki, berjarak 100 tombak dari sini. Ucap cantrik yang lain mengabarkan keberadaan Arya Binangun yang hampir tiba di tempat itu. Tak butuh waktu lama terlihat Arya Binangun yang sedang bersama rombongannya. Yang segera disambut Ki Supala berlari kemudian memberi sambutan sebuah pelukan kepada Arya Binangun. 7 bidadari turun dari kayangan menuju ke bumi, menimbulkan cahaya indah yang menghiasi langit cakrawala. Sebuah keindahan yang tercipta setelah air hujan turun mengguyur alam semesta. Keindahan yang coba para dewata memberikan para makhluk yang selamat dari amukan Sang Hyang Yama. Sepotong bagian dari wiracarita yang akan menemani para penghuni wilayah gelang-gelang selama beberapa dekade ke depan. Sebelum nanti keyakinan baru menyebar pesat mengerus keyakinan lama yang sudah berakar di sana. Sebuah wiracarita yang menemani tumbuh kembang generasi penerus gelang-gelang, bermaksud agar tragedi malapetaka tak terulang kembali di wilayah itu. Wiracarita yang menceritakan kisah padepokan Sekar Buana yang hangus terbakar menjadi arang bersama kobaran api yang melahap hutan lereng Gunung Wilis. Bersama ratusan mayat para kesatria yang menjadi tumbal di sana, bergelimpangan bermandikan kubangan air darah yang bercampur air dari langit. Tragedi besar yang terjadi di wilayah kekuasaan Kadipaten Gelang-Gelang. Dikala itu di saat cahaya pelangi mulai menghilang bersama cahaya jingga terang lembayung senja, tumpukan kayu bakar sedang menyala membakar jasad Demang Suryadipa yang terbaring tak bernyawa. Tetesan air keluar dari sepasang mata mereka, para perwira gelang-gelang. Termasuk juga Senopati Wiraraga yang seharusnya bertanggung jawab atas malapetaka yang terjadi. Sebuah malapetaka yang menjadi awal bagi tenggelamnya Kadipaten Gelang-Gelang. Suryadipa, saudara seperguruannya Wiraraga menyeberang ke alam baka. Di dalam sebuah tenda, pertemuan antara perwira gelang-gelang sedang diadakan. Ampun Gusti Senopati, kalau boleh hamba ingin memberikan saran, ucap seorang perwira yang disegani para rekannya. Katakanlah, apa usulmu? Ucap Senopati Wiraraga menyambut ucapan begal itu dengan mengangkat tangannya. Ampun Gusti, sebaiknya kita kembali ke Kadipaten. Arya Binangun terlalu sakti Gusti untuk kita lawan, ucap seorang begal yang hadir di sana. Tampak Wiraraga yang memerah wajahnya karena pertanda dia tidak senang dengan ucapan begal yang baru saja dia dengar. Dengan tatapan tajam Wiraraga memperlihatkan ketidaksenangannya. Bodoh, sejak kapan para kesatria gelang-gelang menjadi penakut? Tanya Senopati Wiraraga yang kembali menatap wajah para begal yang sedang tertunduk di hadapannya. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Arya Binangun harus mati sebagai persembahanku untuk arwah Kang Mas Suryadipa, ucap lantang Senopati Wiraraga, mencoba mampu memaksa para perwira tinggi gelang-gelang hanya mampu tertunduk, menerima keputusan panglima tertinggi mereka. Ampun Gusti, apa rencana Gusti selanjutnya?
Tanya seorang bekel yang mencoba mengingatkan Wiraraga agar mempersiapkan sesuatu untuk digunakan melawan Arya Binangun. Mahaguru Arya Jenggala, ucap Senopati Wiraraga sembari menatap ke arah pengikutnya. Perwira yang saling bertukar pandangan setelah nama besar seorang Mahaguru terdengar di sepasang telinga mereka, hingga sebuah senyum yang mengembang di wajah mereka. Mahaguru Arya Jenggala, nama besar yang mampu membuat perasaan mereka tenang, bersama semangat yang kembali menyala membara di dalam sanubari mereka. Ampun Gusti, sekarang kami yakin Gusti akan menang dalam perang ini, ucap seorang bekel yang tadinya sempat meragukan keputusan Senopati Wiraraga. Suara gemuruh tepuk tangan Wiraraga sebagai isyarat panggilan bagi prajurit yang berada di luar sana. Sesaat tampak seorang prajurit yang datang masuk ke tenda di mana rapat sedang digelar. Dengan satu kaki bertekuk lutut sembari menyembah Senopati Wiraraga, prajurit itu siap menerima perintah untuknya. Prajurit, antar lontar ini ke Padepokan Tirtamaya, ucapan Senopati Wiraraga kepada prajurit yang hendak mengemban tugas sebagai kurir surat yang diberikan kepada Mahaguru Arya Jenggala yang dari Padepokan Tirtamaya, sebuah padepokan yang berada di kedalaman hutan Sungai Bengawan. Sesaat dengan tertunduk, prajurit itu berjalan mundur ke belakang. Tak butuh waktu lama, terlihat dia yang naik ke atas pelana kuda dan dengan sebuah hentakan kaki, prajurit itu membawa pergi kudanya ke arah wilayah Huangker guna mencari jalan tercepat, tempat di mana posisi padepokan sedang berdiri, yang berjarak sekitar 30.000 tombak dengan perkemahan Senopati Wiraraga. Di dalam gelapnya malam, kuda berjalan menyelusuri jalanan basah akibat tadi terguyur hujan. Seperempat malam kuda berjalan tanpa berhenti, sampai ia yang tiba di tapal batas gelang-gelang. Kemudian masuk wilayah Huangker yang terkenal angker, terus melaju tanpa berhenti, sampai dia yang memasuki wilayah hamparan perbukitan, melewati jalan kecil yang dilalui manusia yang sedang mendiami wilayah itu. Terlihat dia yang menatap ke arah langit, di mana cahaya sang candra tampak jelas di atas kepalanya. Bergegas prajurit itu mempercepat laju kudanya. Tak terasa waktu 3/4 waktu malam telah berlalu. Tampak dari kejauhan sang Hyang Candra hendak tenggelam di arah barat, menandakan waktu dini hari menjelang pagi. Terlihat prajurit itu yang tiba di bawah kaki bukit yang berada di tengah barisan perbukitan. Berhenti, mau kemana kamu? Suara yang terdengar bersama kemunculan dua pendekar. Dua pendekar Padepokan Tirtamaya yang bertugas menjaga di bawah kaki bukit. Segera prajurit itu yang meloncat turun dari pelana kudanya berjalan mendekati dua pendekar dengan pedang tersarung di pinggangnya. Gusti Senopati Wiraraga mengutusku menyerahkan ini tuan kepada Mahaguru Arya Jenggala, ucap prajurit itu sembari mengangkat lontar yang ia bawa. Tampak kedua pendekar yang saling pandang, sepertinya nama Wiraraga tak asing bagi kedua pendekar itu. Baik, kau tunggu di sini, ucap seorang pendekar, disusul dia yang naik ke atas bukit di mana Padepokan Tirtamaya berada. Tak butuh waktu lama terlihat dia yang datang bersama seorang pendekar perempuan. Pendekar cantik yang merupakan putri kandung sang Mahaguru Arya Jenggala. Beliau bernama Dewi Rinjani, pendekar cantik dan jelita berparas cantik yang mampu membuat para pemuda akan jatuh cinta kepadanya. Sayang di balik kecantikan Rinjani tersimpan sifat bengis, sifat yang bertolak belakang dengan penampilannya. Sebuah sifat yang mampu membuat para pendekar akan segera meninggalkannya, takut akan malapetaka yang mampu ditimbulkan oleh wanita cantik bernama Dewi Rinjani itu. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa Kang Mas Wiraraga mengutusmu kemari? Tanya Rinjani kepada prajurit yang sedang berdiri di hadapan prajurit itu. Ampun Dewi, Gusti Senopati Wiraraga meminta bantuan untuk membalaskan kematian Gusti Demang Suryadipa. Ucap prajurit itu sembari memperlihatkan lontar yang sedang ia bawa. Apa? Kang Mas Suryadipa? Ucap Rinjani dengan raut wajah yang menggambarkan kesedihannya. Katakan, bagaimana Kang Mas Suryadipa bisa terbunuh? Gusti Demang Suryadipa gugur di tangan Arya Binangun, Mahaguru dari Padepokan Sekar Buana Dewi. Terlihat Rinjani yang meneteskan air matanya. Katakan kepada Kang Mas Wiraraga, aku Rinjani dan Romo Mahaguru Arya Jenggala akan segera datang ke sana. Ucap Rinjani disusul wanita itu berjalan kembali menuju ke atas bukit, hendak mengantar lontar kepada sang Mahaguru Padepokan yang tak lain adalah ayahandanya. Sebuah surat yang tertoreh di dalam gulungan lontar tersebut yang berisi perihal kematian Demang Suryadipa yang gugur di tangan Mahaguru Arya Binangun. Bersamaan dengan munculnya cahaya fajar, Rinjani tiba di atas bukit Tirtamaya. Dengan langkah cepat wanita itu berjalan menuju ke sebuah bilik di mana ayahandanya sedang bersemedi. Sesaat tampak Rinjani yang berdiri di depan pintu. Disusul dua cantrik yang membukakan pintu untuk Dewi. Sesaat tampak daun pintu yang terbuka bersama terciumnya bau bunga 7 rupa yang bercampur dengan bau dari dupa yang mampu mengirimkan gambaran mistis kepada mereka yang ada di sana. Perlahan sang Mahaguru membuka sepasang matanya bersama pintu yang terbuka, menatap ke arah putri yang sedang diselimuti perasaan gundah gulana. Ada apa, Duk? Rinjani putriku. Ketiwasan Rama, Kang Mas Suryadipa telah gugur Rama. Ucap Rinjani sembari menangis meratapi kepergian kakak seperguruan yang sekaligus kekasih hatinya. Nampak wajah tenang sang petapa yang tiba-tiba terlihat berubah. Sepertinya berita itu mampu menggoncang pikirannya. Coba ceritakan, Duk. Ceritakan apa yang kamu tahu. Arya Binangun, Mahaguru baru Padepokan Sekar Buana yang telah membunuh Kang Mas Suryadipa, Romo. Ucap Rinjani dengan terisak-isak menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Sekar Buana. Ucapan penuh kebencian Arya Jenggala kepada Padepokan Sekar Buana menandakan sebuah hubungan kurang baik di antara dua padepokan tersebut. Sesaat tampak Rinjani yang memberikan gulungan lontar yang tadi diterimanya dari para prajurit utusan Senopati Wiraraga. Dengan seksama serta hati-hati, Mahaguru Tirtamaya membacakan surat itu, sampai ia memberi titah kepada putri semata wayangnya. Rinjani, katakanlah kepada saudaramu agar berkumpul semua di pendopo agung sekarang, Duk. Sandika dawuh, Rama. Ucap Dewi Rinjani sembari memberi hormat sembah sungkem kepada ayahandanya. Disusul wanita itu yang pergi dari tempat semedi Arya Jenggala. Sesaat di pendopo agung Padepokan Tirtamaya yang sedang diterpa cahaya fajar yang masuk menyinari pendopo. Puluhan petinggi padepokan sedang berkumpul menunggu kehadiran sang Mahaguru yang tadi memberikan perintah agar mereka berkumpul di sana. Ada apa ya? Tiba-tiba Mahaguru memanggil kita. Tanya seorang petinggi padepokan bernama Wiratama yang disambut dengan gelengan kepala oleh rekan-rekannya. Sampai Mahaguru yang tiba di pendopo agung bersama Dewi Rinjani yang selalu menemaninya. Langkah penuh wibawa Arya Jenggala yang segera disambut sembah sungkem oleh para murid-muridnya.
Terlihat Mahaguru yang duduk di sebuah bangku di mana menjadi singgah sana kebesarannya. Sementara Rinjani yang duduk di samping sang ayahanda. Ampun Guru, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Guru mengumpulkan kami di sini? Tanya seorang pendekar kepada Arya Jenggala. Sebuah pertanyaan yang menggambarkan rasa penasaran yang sedang menyelimuti benak mereka yang hadir di pendopo agung. Arya Jenggala menatap puluhan muridnya yang duduk berbaris di sebelah kiri dan kanan pendopo agung. Arya Jenggala menyampaikan sebuah kabar duka. Utusan Wiraraga kemari, ucap Arya Jenggala sembari mengangkat tangan menunjukkan lontar yang dikirimkan Wiraraga kepadanya. Sekar Buana Boyong, Suryadipa meninggal. Tampak para petinggi padepokan Tirtamaya yang saling bertukar pandang seolah tak percaya kabar mereka dengar. Boyong kemana Guru? Bagaimana Kang Mas Suryadipa bisa gugur? Pertanyaan yang terlontar atas kabar yang barusan mereka dengar. Wilayah Pajang Kesedayu, Suryadipa gugur di tangan Arya Binangun. Imbuh Arya Jenggala yang tahu kejadian yang tadi lewat lontar yang dini hari tadi diterima oleh Dewi Rinjani. Terlihat mereka yang sedang berpikir mencoba mengingat tentang nama Arya Binangun yang beberapa waktu lalu mengguncang dunia persilatan. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang Guru? Pertanyaan yang kembali terdengar dari Wiratama. Tentu saja kita balas kematian Kang Mas Suryadipa. Arya Binangun harus membayar dengan nyawanya. Imbuh Rinjani ucapan yang mampu menarik perhatian mereka yang hadir di pendopo agung Tirtamaya. Mereka tahu Suryadipa dan Rinjani terlibat hubungan asmara. Sekilas mereka tahu amarah sedang membara dalam jiwa Rinjani dikarenakan kekasih pujaan hatinya mati di tangan pemimpin Padepokan Sekar Buana. Padepokan yang dari dulu menjadi musuh bebuyutan Padepokan Tirtamaya. Sampai sang Mahaguru yang kembali angkat bicara. Rinjani dan Wiraloka, kalian temani aku turun gunung. Titah Mahaguru kepada putri dan seorang pendekar pilih tanding hasil tempahan Padepokan Tirtamaya. Sendika dawuh Guru, ucap Rinjani dan Wiraloka bersamaan memberi hormat sembah menerima titah pemimpin mereka. Sesaat Arya Jenggala menatap tajam ke arah para pengikutnya. Untuk sementara, kepemimpinan Padepokan Tirtamaya kupasrahkan kepada Wiratama. Patuhi semua perintahnya. Perintah Arya Jenggala kepada murid-muridnya. Tampak mereka yang saling bertukar pandangan. Disusul dengan Mahaguru Arya Jenggala yang beranjak meninggalkan tempat duduknya, mengayunkan langkah meninggalkan pendopo agung dan pergi ke arah kediamannya. Sesaat bersamaan meningginya posisi sang surya yang hendak sampai berada di atas kepala. Terlihat 3 pendekar Padepokan Tirtamaya yang sedang memacu kudanya. Dengan cepat menyelusuri jalan tadi malam sempat dilewati oleh prajurit utusan Senopati Wiraraga. 3 pendekar pilih tanding dari Padepokan Tirtamaya melakukan perjalanan guna menuntut balas atas kematian Demang Suryadipa, seorang pendekar yang berasal dari Padepokan Wiratama. Seorang pendekar yang berasal dari Padepokan Tirtamaya. Sesaat kemudian Mahaguru Arya Jenggala tiba di depan tenda Senopati Wiraraga yang berada di tengah-tengah prajurit gelang-gelang. Kedatangan Mahaguru yang segera disambut sembah sungkem Senopati Wiraraga beserta para bekel gelang-gelang.
Sementara itu di suatu tempat yang berjarak 40.000 tombak, Arya Binangun tiba di tapal batas gelang-gelang, di mana Ki Aditya beserta pengikutnya sedang sibuk bahu-membahu menguburkan puluhan mayat. Mayat prajurit gelang-gelang yang dikarenakan sempat terjadi pertempuran antara 100 prajurit yang menjaga tapal batas melawan 50 pasukan Ki Aditya. Arya Binangun beserta rombongannya memutuskan istirahat di sana.